Perkenalkan, nama saya Ana Falisya Fanika Moninca dengan NIM 190611021113 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Perubahan yang dibimbing langsung oleh Dr. Olivia Nelwan, SE MSI. Materi yang pertama yaitu mengenai konteks perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah kegiatan episodik, artinya perubahan dimulai pada satu titik, berlanjut melalui serangkaian tahap, dan mencapai puncak dalam hasil yang diharapkan oleh mereka yang terlibat berupa perbaikan dari titik awal. Tingkat perubahan organisasi yaitu diantaranya tingkat perubahan pada sikap individu, perubahan pada tingkat kelompok, dan perubahan pada tingkat organisasi. Anderson mengatakan bahwa terdapat 3 tipe perubahan dalam organisasi. Yang pertama, perubahan developmental. Perubahan developmental adalah respon terhadap perubahan lingkungan pasar yang relatif kecil. Yang kedua yaitu perubahan transisi. Perubahan ini dibutuhkan sebagai respon yang lebih signifikan terhadap perubahan lingkungan atau pasar. Yang ketiga yaitu perubahan transformasi. Transformasi yang membutuhkan keterampilan kepemimpinan. Selanjutnya yaitu pendekatan perubahan organisasi. Harold Levitt menyatakan bahwa organisasi dapat diubah melalui pengubahan struktur, teknologi, dan atau orang-orangnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai rancangan perubahan. Perancangan merupakan proses perubahan keadaan dari yang awal menjadi keadaan yang lebih baik untuk dipakai pada masa yang akan datang. 5 level perubahan strategi yaitu continuation, routine change, limited change, radical change, dan organizational redirection. Selanjutnya yaitu mengenai perumusan perubahan. Langkah-langkah utamanya yaitu yang pertama, pemetaan terhadap stakeholders, asesmen pembuatan. Yang kedua, identifikasi resistensi atau penolakan stakeholders, rencana kesiapan dan manajemen. Yang ketiga, mengenali besaran perubahan kemampuan, perubahan yang diinginkan, dan struktur komunikasi. Yang keempat, asesmen kesiapan organisasi untuk organisasi pelatihan berubah. Yang kelima, mengembangkan strategi perubahan perumusan strategi manajemen. Yang keenam, mengembangkan strategi komunikasi perubahan. Yang ketujuh, merumuskan dan mengidentifikasikan perubahan struktur yang baru. Dan yang terakhir, mengembangkan strategi pelatihan. Selanjutnya ada perencanaan proyek. Perencanaan proyek merupakan pembuatan dokumen resmi proyek yang diacu dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penutupan proyek yang menjamin proyek mencapai sasarannya bila diikuti dengan baik, disetujui oleh pemberi kerja, diberikan kepada pihak-pihak yang dicantumkan dalam rencana manajemen komunikasi dilengkapi dengan rincian pendukungnya. Materi yang ketiga yaitu mengenai implementasi perubahan. Yang pertama ada pekerjaan proyek. Proyek adalah sebuah kegiatan yang bersifat sementara yang telah ditetapkan awal pekerjaannya dan waktu selesainya. Biasanya selalu dibatasi oleh waktu dan seringkali juga dibatasi oleh sumber pendanaan untuk mencapai tujuan dan hasil yang spesifik dan unik, dan pada umumnya untuk menghasilkan sebuah perubahan. Berikutnya ada pengorganisasian perubahan. Strategi perubahan organisasi. Strategi perubahan untuk mengatasi penolakan dan resistensi pegawai dijelaskan oleh Koch dan French Jr. melalui cara positif maupun negatif. Cara positif yaitu dengan pendidikan dan komunikasi, partisipasi aktif pegawai, memberikan kemudahan dan dukungan, serta negosiasi. Cara negatif yaitu dengan memanipulasi, kooptasi, dan paksaan. Selanjutnya ada mobilisasi sumber-sumber. Mobilisasi sumber daya adalah upaya yang memastikan tercukupinya sumber daya organisasi dalam pengembangan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pencapaian visi dan misi organisasi. Selanjutnya ada keberlanjutan perubahan. Rangkaian perubahan yang telah terjadi merupakan perubahan yang berkelanjutan, sebab tidak ada perubahan yang berdiri sendiri dan bisa dipisahkan dengan perubahan lainnya.
Adapun konsep keberlanjutan yaitu suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Materi yang terakhir yaitu mengenai pengendalian perubahan. Pengendalian perubahan adalah permintaan untuk mengubah garis batas lingkup dan kemudian ditampung, dievaluasi, dan disetujui atau ditolak. Dalam praktiknya, sistem pengendalian proses dapat dikarakteristikan dalam bentuk diskrit, partaian, dan juga kontinu. Pentingnya pengendalian perubahan. Fokus utama dalam manajemen pengendalian perubahan ini adalah untuk mengendalikan perubahan yang dilakukan agar apa yang diubah tersebut tetap dapat berjalan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.